saya alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali. Kebetulan minggu ini kita masuk siang, jadi kita dalam keadaan siang hari ya. Nah, sebelum supaya masuk pembelajaran, bahwa hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, kita sudah masuk pada dalam subtema 2 ya. Nah, sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Kita berdoa. Sebelum kita masuk pada ini, kita lakukan pembiasaan terlebih dahulu ya dengan menyanyikan lagu nasional. Silakan siapa yang mau ke depan untuk memimpin. Oke, silakan semuanya berdiri. Hari ini masuk semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir. Berapa orang? Satu orang. Kenapa? Ada alasan? Oke, ya supaya acara ini tidak hadir satu orang. Dan pada hari ini kita akan mengamati gambar. Dan juga setelah mengamati gambar, kamu akan menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu yang kemarin kita tumbuhan, sekarang kita akan menganalisis tentang hewan. Hewan apa yang akan kita lihat, kita amati, nanti kamu akan tahu ya. Nah, nanti juga kamu akan membaca. Kegiatan membaca, kamu akan membandingkan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dengan kegiatan membaca juga kalian akan mengembangkan sebuah karya nanti ya, yaitu seperti membuat peta pikiran, masih sama. Nah, selanjutnya kamu akan membaca lagi. Dengan membaca, kamu akan menggali informasi penting dan buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, seperti kira singkat, yaitu 5H1W. 5W 1W. Jangan coba. Nah, rawa. Hari ini mungkin kita hanya mendengar saja pertempuran itu seperti apa. Pertempuran itu seperti ini, tapi mungkin yang merasakannya 2 kali lipat lebih mengerikan daripada yang kita baca. Yang namanya di dalam pertempuran pasti akan ada korban. Dan korban itu apa? Korban meninggal dunia. Kenapa yang namanya pertempuran kan menggunakan senjata api, senjata tajam, ya kan? Ada yang menggunakan bom, granat, sekali lempar, mungkin satu kelas ini udah meninggal semua. Ya. Belum ada shotgun. Ya, bazooka juga masih ya belum secanggih sekarang ya. Nah, kita baca bahwa di pertempuran Ambarawa ini kita silakan kalian untuk membaca dulu terlebih dahulu tentang pertempuran di Ambarawa. Berarti ini pertempuran sebelum kemerdekaan atau sesudah kemerdekaan? Sesudah kemerdekaan. Ternyata bahwa ketika kita sudah menyatakan sebuah kemerdekaan, pertempuran melawan penjajah masih terjadi. Karena
karena merasa sebagian penjajah belum bisa menerima kemerdekaan Indonesia. Maka terjadilah beberapa pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan. Jadi bukan dalam artian kamu tidak jadi kita tidak berpikir bahwa ketika Bapak Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka bebas sepenuhnya dari tangan penjajah. Ternyata tidak. Bahwa tadi kata Opi tanggal 20 Oktober tahun 1945 terjadi pertempuran Ambah Rawa yang dimana tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Beckhel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan. Tawanan perang siapa? Ya. Oke. B. Jadi kedatangan sekutu ini boncengi oleh Netherlands in this Civil Administration atau yang kita sebut NICA. Ya, gitu. Nah, jadi setelah sampai Gambir Rawa dan Magelang, pasukan ini malah membebaskan para tawanan tentara Belanda. Dibebaskan. Para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Kirain mau diambil tawanannya, nama dibebaskan, dikasih senjata buat apa? Sama, masih buat untuk menguasai daerah Magelang Indonesia tersebut. Ya, nah pada tanggal 26 Oktober tahun 1945 di Kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Beckhel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Di bertempur hebat berhenti ya karena Bapak Soekarno. Nah, tapi ternyata mengingkari janji lagi pihak sekutu atau pihak lawan yang mengakibatkan pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran berkobar di Ambah Rawa. Ternyata bukan tanggal 10 Oktober, tapi tanggal 12 Desember tahun 1945. Di sini Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar sukit kurang atau pengapungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terpuruk. Setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember tahun 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Ya. Nah, kejadian pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya monumen Palagan Ambarawa atau monumen nasional. Dia monumen nasional, tapi kan harus disebut setiap monumen pasti ada namanya. Oke, ya, betul. Lihat, kalau kita lihat pahlawannya, mereka mati-matian membela tanah airnya, ya, untuk merdeka. Untuk siapa? Kamunya menghargai tidak? Betul menghargai. Minimal yang kamu baca sejarah ini pertempuran yang kamu lihat kan. Kalau kamu nonton film perang, apalagi perang dunia kedua, pertama, kamu harus tahu bagaimana peperangan itu sangat menyedihkan. Yang dimana setiap orang tidak akan hidup dengan nyaman seperti kita. Contohnya saja di Palestina kan. Di Palestina nggak ada yang tenang. Sudah tenang, tapi daerahnya sudah kembali lagi atau enggak? Ketika negara kita dijajah maka tidak ada kata nyaman. Tidur nggak nyaman, makan nggak enak. Kamu tidak punya hak untuk hidup tenang. Ya. Kalau laki-laki paling disuruh kerja paksa, disuruh kalau bikin jalan disuruh kerja, disuruh nanam di bahu. Ya. Kalau perempuan, ya kamu bayangkan saja pahitnya di seorang perempuan. Ya. Jadi kita harus bisa mensyukuri kemerdekaan kita hari ini. Kita bahwa pahlawan tidak pernah memikirkan dirinya bahwa dia memikirkan orang-orang setelah saya, mereka harus hidup dengan tenang, harus hidup dengan damai, harus hidup dengan sejahtera, dan harus bisa mengembangkan Indonesia di mata dunia bahwa negara Indonesia adalah negara yang kuat. Baik.
seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan lihat para pelajarnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kita pun mendiam. Ya. Harusnya berpikir ke arah sana. Pak, kalau banyak ahnya mah nggak akan beres-beres. Ya. Nah, setelah kalian membaca tentang pertempuran Ambarawa, kalian harus bisa ini ada tugas buat kalian, ada yang pakai ini yang dikerjakan di dalam buku. Ya, dalam buku yaitu mengerjakan. Setelah membaca teks di atas, kalian harus lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Dilanjutkan ya, yang ayo berdiskusi. Iya. Gak apa-apa. Bahwa apa yang telah kamu kerjakan tadi dan diskusinya bisa berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya ya, bahwa untuk memenangkan pertempuran Ambarawa diperlukan kerjasama. Jadi tidak mungkin setiap prajurit itu tidak ada yang mengarahkan dan tidak ada kerjasama di antara prajurit, itu pasti bohong. Semuanya memerlukan kerja keras dan kerja sama dalam persatuan dan taktik agar bisa menang. Nah, di sini bahwa taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bahwa hewan pun harus memiliki taktik ya untuk dia menyesuaikan lingkungan dengan lingkungannya. Nah, di sini ada salah satu gambar yang harus kalian amati. Kira-kira yang mana ini? Ini adalah hiena. Jadi hewan hiena yang ada di Afrika. Nah, ini adalah hiena. Hiena ini adalah hewan terpintar, di mana hiena hidupnya berkelompok. Ya. Nah, setelah kamu sudah mengetahui, mengamati bahwa ini adalah hewan hiena, pasti ada banyak hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang hiena. Apakah hiena bisa dipelihara atau tidak? Tidak. Ya. Hiena ini hidup di mana? Di Afrika, di alam liar. Di mana hiena ini adalah hewan berkelompok. Dia tidak sendiri-sendiri, dia berkelompok dengan kelompok. Ya. Ya. Dia mencari makan dengan cara apa? Dengan cara ketika hewan raja hutan atau kita sebut singa
sedang berburu, ketika dia makan buruannya, maka hyena akan menunggu atau mencuri-curi kesempatan agar dia bisa ikut makan. Ya. Di mana kelompok binatang ini biasanya malas untuk berburu, melainkan lebih suka dengan hasil buah dari predator lainnya. Hasil binatang ini selalu hidup berkelompok dan berhasil berjumpa serta mempertahankan teritorialnya. Mari kita lihat mantap-mantap unik seputar hyena. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan informasi yang disajikan di channel ini. Kita lanjut. Faktor yang pertama, hyena biasanya dijuluki hewan licik dan juga psikopat. Namun ada juga para ahli yang menyebutkan bahwa hewan ini adalah hewan yang pintar. Mengapa demikian? Karena hewan ini pada dasarnya mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan juga percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Bukan Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. Andrews, seperti yang dikutip Telegram. Faktor yang kedua, jenis betina biasanya sangat mendominasi kelompok. Iqbal, silakan baca. Hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa si pasir, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terkenal terpintar di muka bumi ini adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan dapat berhidup. Dalam penelitian Sarah berhasil menunjukkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hyena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hyena akan mengusir hewan lain masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan beberapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Empat cara seperti yang dikutip Telegram 0909. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hyena lebih kreatif daripada hewan lainnya. Lanjut, mungkin di kemudian hari karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hyena sebagai penelitian di luar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Itu ya, tentang ya. Nah, di sini kita jadi lebih mengetahui bahwa ternyata hyena lebih pintar ya. Dia bisa mengatasi masalah. Jadi kalau manusia tidak bisa mengatasi masalahnya, maka dia bisa lebih pintar daripada seekor hyena. Bukan hyena, tapi hyena. Ya. Walaupun ibaratnya kalau misalkan kita berkata dan berbicara bahwa di dunia alam liar yang hukum yang dipegang adalah hukum apa? Hukum rimba, di mana yang terkuatlah yang memiliki peran kedudukan yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau manusia menggunakan hukum rimba, maka manusia tidak memiliki akal dan pikiran. Karena hewan kan tidak memiliki akal pikiran, yang dia tahu adalah bahwa saya bagaimana caranya harus mencari makan. Mau makanan itu milik orang lain atau hewan lain, mau hewan ini ya udah diambil aja. Yang penting kita bisa kuat makan. Nah, tinggal bagaimana cara kamu sekarang, apakah kamu bisa disamakan dengan hewan atau tidak? Kalau kamu tidak ingin disamakan atau tidak sama dengan hewan, berarti kamu harus bisa menunjukkan ciri kamu bahwa kamu adalah makhluk sosial, makhluk yang bermartabat. Hewan kan tidak memiliki martabat, manusia yang memiliki martabat. Martabat itu harga diri.
Hewan. Kali-kali lihat kucing nggak pakai baju, kucingnya malu nggak? Kita ini aneh nggak? Tapi kalau manusia nggak pakai baju tetapnya gimana? Karena manusia memiliki harga diri. Gitu. Bagaimana segala sesuatunya telah diatur. Dan kalau misalkan kamu punya barang atau makanan diambil sama orang lain, kira-kira kamu marah atau enggak? Ya itu kan ada kesalahan dan sopan hatinya ya ketika kita meminta. Nah, setelah membaca dan mengamalkan ini, maka selanjutnya silakan. Bagaimana cara hiena mempertahankan diri dan wilayahnya? Apa perbedaan hiena dengan hewan lainnya? Dan tulis kesimpulanmu tentang bacaan tersebut. Silakan di. Ya, gitu. Ya. Ya, sampai kerjain dulu. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya bahwa ketika kita tadi berbicara tentang hiena, ya, terus mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Nah, di sini ada beberapa cara hewan beradaptasi. Salah satunya adalah dengan cara berkamuflase. Nah, berkamuflase itu adalah dalam daun. Contohnya adalah hewan dalam daun dan dalam sembah. Dalam daun ini sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Jadi ketika dalam sembah dia di daun-daun yang hijau, ya ibaratnya kamu sudah tahu kan bentuknya kayak gimana. Nah, iya. Kalau dia enggak, ya mungkin nanti bisa mencari tahu ya. Gitu. Nah, dia akan berkamuflase hinggap di dahan atau tangkai yang warna hijau. Karena warnanya yang hijau, dia bisa mengkamuflasekan dirinya biar tidak terlihat oleh pemangsa. Ya, jadi pemangsa bingung yang mana nih. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mimikri. Ini bunglon. Mimikri itu menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Ya. Ibaratnya dia ada sistem di dalam tubuhnya yang dimana dia mimikri itu adalah bisa merubah warna. Jadi ketika bunglon berada di daerah warna yang coklat seperti apa kayu, maka kulit tubuh. Ya, caranya mungkin saya seperti itu. Tapi ada pertahanan kalau mungkin dia akan berubah seperti ini, ketika dia hinggap, dia akan menyesuaikan dirinya atau warna tubuhnya dengan tempat yang dia hinggapi. Jadi kamu pernah kan megang ketika ada itu kayak bunglon atau lontong gitu istilahnya. Nah, ketika kamu cabut, itu kan warnanya hijau. Ya, makanya ketika kamu ambil itu kan warna hijau, tapi ketika dia hinggap ke tempat-tempat yang lain, dia akan menyesuaikan warna tubuhnya dengan tempat yang dia hinggapi. Seperti itu, ya. Bunglon. Ya. Ya. Nah, ya. Ketiga, autotomi. Ya, dengan cara autotomi atau melepas bagian tubuh. Ini pasti tidak akan asing karena kamu sudah pernah melihat dan mendengar. Atau yang paling apesnya adalah ketika kamu makan sekatnya jatuh.
Atau ibaratnya ketika kamu mau minum, kena. Caranya kan. Jadi untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal, ya, jadi sejenis kadal itu akan melepaskan ekornya ketika mereka merasa terancam atau ketika dikejar oleh pemangsa. Kalau cicak, kalau misalkan punya kucing di rumah, biasanya kucing suka ngejar-ngejar. Nah, ketika kejar, maka cicaknya akan melepaskan ekornya. Tapi ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Tidak. Ya, jadi ketika cicak memutuskan ekornya, apakah dia akan merasakan sakit atau tidak? Sejauh yang Bapak tahu, tidak merasakan sakit. Ya, karena memang itu adalah cara bagaimana dia melindungi dirinya. Nah, kenapa ketika putus, buntutnya masih bergerak? Nah, itu adalah sebagai pengalih perhatian. Ketika pemangsanya melihat ekornya lepas, dia bergerak, pasti dia akan fokus kepada ekornya yang bergerak, maka cicaknya akan lari atau kabur. Ya, bahwa juga punya insting di dalam dirinya bagaimana cara dia melindungi dirinya. Nah, yang ini selanjutnya ada dengan cara menggulungkan diri, yaitu menggili. Kalau kamu jalan-jalan ke kebun binatang, pasti kamu akan pernah melihat yang namanya menggili. Nah, kalau yang untuk joming punggungnya itu namanya apa? Sandal. Ya, itu. Nah, di sini terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk dia melindungi dirinya dari serangan musuh. Ya, jika ada musuh dekat, maka terenggiling akan memutarkan tubuhnya biar dia bisa melingkar. Gitu. Ya. Contoh hewan ya keras. Itu. Keras tidak lembek ya, kalau lembek harus cuma. Nah, contoh hewan lain juga yang menggulungkan diri adalah lipan. Ya, kalau kamu lihat lipan terus dipegang, biasanya lipan akan membuat link arah lipan atau kaki seribu. Ya, seribu. Nah, di sini ada sekarang untuk cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan dirinya. Di sini ada cumi-cumi, walang sangit, dan siput. Kira-kira kalau cumi-cumi bagaimana dia? Ya, pokoknya nanti ditulis. Bagaimana cara cumi-cumi menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Dalam satu gambar langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang bagaimana hewan menyesuaikan diri. Cumi-cumi mengeluarkan tinta saat terancam. Walang sangit mengeluarkan bau yang menyengat saat terancam. Siput mengeluarkan lendir untuk menjebak musuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ya, teman-teman kalian sudah dapat mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan. Nah, jadi alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang belum kamu ketahui yang masih kamu bingung? Karena yang baru berada, masih bingung. Kalau misalkan masih bingung, bisa kita mencari informasi lebih lanjut, ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dibereskan buku-bukunya. Setelah itu kita berdoa. Kita berdoa.
Salam.